antaranya juga tokoh sufi yang sangat ma'ruf, Alwi Al-Maliki. Mohon maaf saya sebutkan namanya karena dia sangat terkenal. Alwi Al-Maliki yang ada di Mekah, yang sudah meninggal, yang banyak orang Indonesia belajar tempat dia. Ini tokoh sufi besar. Apa perkataan dia dalam bukunya Mafahim yang bagi Antusahah? Dia punya buku membantah Wahabiyah yang dia beri judul pemahaman yang harusnya diperbaiki. Dia mengatakan, "Fal mutasarrifu fil kaun huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allah dzalika wa adzina lahu fi tasarrufi fihi." Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah semata. Dan tidak bisa mengatur alam semesta kecuali orang yang telah diberi hak oleh Allah, hak otonomi untuk mengatur alam semesta. Di antara yang diberi hak otonomi tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan pada halaman-halaman berikutnya, "Fa innahu hayyud darain." Rasulullah itu hidup di dunia dan akhirat. Daimul inayah bi immatihi, senantiasa memperhatikan umatnya. Mutasarrifun bi idznillah fi syu'uniha wa khabirun bi ahwaliha, dan dia bisa mengadakan pengaturan dengan izin Allah dalam pengaturan perkara-perkara umatnya dan mengetahui tentang kondisi umatnya. Ini kesyirikan. Apakah Nabi setelah meninggal mengetahui kondisi umatnya? Tidak ada. Tadi hadis telah kita sebutkan, kata Allah, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Kau tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Nabi Isa pun tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggal. Ini keyakinan dia, Rasulullah mengetahui kondisi umatnya. Bahkan bukan cuma mengetahui, mutasarrif, mengatur kondisi umatnya. Ini ada syubhat di antara mereka bahwasanya ada hak otonomi yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah berikan kepada wali. Oleh karena jangan heran kalau antum dapati sebagian orang-orang sufi yang ekstrim meyakini bahwasanya wali memiliki hak otonomi untuk mengatur sebagian makhluk ini. Ini kedustaan. Mana dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia hak otonomi? Tidak ada dalilnya. Bahkan malaikat yang Allah berikan hak untuk mengatur, itu pun tidak bisa mengatur seenaknya. Harus berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak otonomi. Tidak ada hak otonomi dalam alam semesta ini. Di antara tauhid rububiyah, kita meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini semata-mata kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak bebas mengatur alam semesta, tidak. Bagaimana kemudian kita meyakini bahwasanya orang soleh diberi kemampuan, diberi hak otonomi untuk mengatur alam semesta? Ini kesyirikan yang ada dalam orang-orang Syiah dan juga diikuti oleh sebagian orang-orang sufi. Ustadz Wahabi ini seakan-akan dirinya lebih alim dari para ulama yang akan kami sebutkan setelah ini, di mana mereka jauh memiliki keyakinan dan pendapat apa yang diyakini oleh Ustadz Wahabi ini. Mari kita simak pernyataan para ulama Ahlus Sunnah yang sebenarnya berikut ini. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi karya Jalaluddin As-Suyuti, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2000, halaman 250. As-Suyuti berkata, Al-Ghadi Abu Bakar bin Arabi berkata, melihat Nabi dengan sifatnya yang sudah diketahui mencapai kenyataan terhadap hakikat, sedangkan melihat beliau sallallahu alaihi wa alihi dengan yang bukan sifatnya merupakan pencapaian terhadap keserupaan. Ini perkataan darinya yang paling baik, dan tidak mustahil melihat sosok beliau sallallahu alaihi wa alihi yang mulia dengan jasad dan ruhnya. Kami tegaskan, tidak mustahil melihat sosok beliau sallallahu alaihi wa alihi yang mulia dengan jasad dan ruhnya. Karena beliau sallallahu alaihi wa alihi dan para nabi lainnya hidup, dikembalikan kepada mereka ruh-ruh mereka setelah wafat, dan diizinkan bagi mereka untuk keluar dari kubur dan dapat mengatur di alam malakut, ilwi, dan sufli. Kami tegaskan, dan dapat mengatur di alam malakut. Pada halaman 251, As-Suyuti berkata, maka didapatkan dari semua penukilan dan riwayat-riwayat ini bahwa Nabi tetap hidup dengan jasad dan ruh beliau sallallahu alaihi wa alihi, dan beliau sallallahu alaihi wa alihi berjalan dan dapat mengatur sekehendaknya di muka bumi dan alam malakut, sedangkan beliau sallallahu alaihi wa alihi masih dalam sosoknya yang asli seperti sebelum wafat. Tidak ada yang berubah sedikit pun darinya. Juga beliau tertutupi dari penglihatan sebagaimana malaikat pun tertutupi, sedangkan mereka hidup dengan jasad-jasad mereka. Jikalau Allah berkehendak mengangkat hijab dari orang yang ingin Dia muliakan untuk melihatnya, maksudnya melihat Nabi, maka orang tersebut akan melihat beliau sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sosok aslinya. Hal tersebut tidaklah mustahil. Kami tegaskan, hal tersebut tidaklah mustahil. Karena itu, Ustadz Wahabi ini telah ditutupi dengan hijab sehingga tidak mungkin dia dapat melihat sosok Rasulullah. Dalam kitab Ruhul Ma'ani, karya Al-Alusi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 220 sampai 221. Al-Alusi berkata, kekhalifahan akan selalu pada diri manusia sempurna sampai hari kiamat. Bahkan kapanpun manusia ini, yaitu khalifah, terpisah dari alam, maka alam jagat raya ini juga akan mati. Karena dia adalah ruh yang dengannya alam raya tegak. Dialah penopang maknawi bagi langit, sedangkan dunia ini merupakan salah satu organ di tubuh alam, yang mana ruhnya adalah manusia sempurna. Ketika nama yang mengumpulkan ini, yaitu mengumpulkan kesempurnaan dan keagungan Allah, dapat menerima dua kehadiran tersebut dengan zatnya, yaitu dapat menerima kesempurnaan dan keagungan Allah, atau dia dapat menjadi dua perwujudan dua hal itu, maka pantas untuknya menyandang kekhalifahan dan mengatur, yaitu urusan alam raya ini. Kami tegaskan, khalifah mampu mengatur urusan alam ini. Sesungguhnya Allah Maha berbuat apa yang Dia kehendaki. Perlu pemirsa ketahui siapakah Alama Al-Alusi ini. Dalam kitab Al-A'lam karya Az-Zirikli, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 7 yang diterbitkan oleh Darul Ilmi lil Malayin, cetakan ke-15 tahun 2002, halaman 176. Az-Zirikli berkata, Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi, Syihabuddin, julukannya Abu Thana, seorang ahli tafsir, hadis dan sastra, seorang pembaharu berasal dari Baghdad. Beliau dilahirkan dan wafat di sana. Beliau berakidah Salafi. Kami tegaskan, beliau berakidah Salafi, namun yang asli. Ternyata Al-Alusi adalah seorang ulama salafi yang sebenarnya. Namun dalam pandangan Ustadz cerdas, beliau adalah seorang musyrik karena berkeyakinan tidak sesuai dengan apa yang kelompok Wahabi inginkan. Disusul dengan ulama Ahlus Sunnah yang asli. Bagaimana sikap beliau terhadap pribadi agung Rasulullah? Dalam kitab Jauharul Munazzam, karya Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Asy-Syafi'i, yang diterbitkan oleh Maktabah Madbuli, cetakan pertama tahun 2000, halaman 80. Ibn Hajar Al-Haytami berkata, layak bagi para peziarah Rasulullah mendatangkan apa yang telah kami paparkan di bab kedua dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wa'alih dalam kuburnya yang mulia. Dan beliau sallallahu alaihi wa'alih mengetahui para peziarahnya atas perbedaan derajat dan keadaan mereka, serta beliau mengetahui hati mereka juga amal-amal mereka. Kami tegaskan, beliau sallallahu alaihi wa'alih mengetahui hati mereka juga amal-amal mereka, dan beliau sallallahu alaihi wa'alih membantu semua dari mereka dengan apa-apa yang pantas dia dapatkan, karena beliau sallallahu alaihi wa'alih adalah khalifah Allah yang paling agung, yang Allah menjadikan khazanah kemuliaannya dan perkara besar nikmat-nikmatnya tunduk pada tangan beliau sallallahu alaihi wa'alih dan keinginannya. Beliau memberikan dan menahan dari khazanah tersebut siapa yang dia kehendaki, dan sesungguhnya tidak mungkin seorang pun sampai pada kedudukan tinggi tersebut tanpa melalui beliau sallallahu alaihi wa'alih. Dan sesungguhnya yang jiwanya tergoda oleh sesuatu yang terkutuk dari hal itu sehingga menyebabkan untuk menolak kemuliaan beliau sallallahu alaihi wa'alih dan menyebabkan keburukan dari kesalahan dan kerugiannya. Kalimat Ibn Hajar yang terakhir, yaitu, dan sesungguhnya yang jiwanya tergoda oleh sesuatu yang terkutuk dari hal itu, sehingga menyebabkan untuk menolak kemuliaan beliau sallallahu alaihi wa'alih, dan menyebabkan keburukan dari kesalahan dan kerugiannya. Kita dapat menyimpulkan kemana beliau mengarahkannya, dan kelompok manakah yang dimaksud oleh Ibn Hajar. Sebagai penutup, kami akan berikan hadiah kepada Ustadz cerdas ini, agar nantinya jangan jerit-jerit kepada umat, sementara apa yang terdapat dalam kitab
kitab imamnya sendiri, dia tidak mengetahuinya. Dalam kitab Majmu' Fatawa, karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 23 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi tahun 2004, halaman 102. Ibn Taimiyah berkata, sebagaimana Nabi bersabda, tidaklah kalian akan ditolong dan diberikan rezeki kecuali dengan orang-orang lemah di antara kalian, dengan doa mereka, salat dan istighfar mereka. Dan sebagaimana Nabi juga bersabda tentang sifat wali abdal, dengan merekalah kalian akan diberikan rezeki dan dengan mereka pula kalian akan ditolong. Ibn Taimiyah meyakini jika kita diberikan rizki dan pertolongan karena wali abdal. Sekarang mari kita lihat pernyataan Ibn Baz selaku pengekornya. Siapakah di antara wali abdal itu? Di dalam kitab Masail Ibn Baz yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah bin Mani, Majmu'ah pertama yang diterbitkan oleh Dar At-Tadamuriyah, cetakan pertama tahun 2007, halaman 49. Ibn Baz ditanya tentang sosok Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, apakah keduanya termasuk wali abdal? Ibn Baz menjawab, benar, keduanya termasuk wali badal yang terbaik. Kami tegaskan, keduanya termasuk wali badal yang terbaik. Subhanallah, ternyata Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim termasuk orang yang dijadikan perantara oleh Allah untuk rezeki dan pertolongan terhadap hamba-hambanya. Namun jika hal tersebut terdapat pada diri suci Rasulullah, ustadz cerdas dan kelompok wahabinya jerit-jerit kebakaran jenggot. Inilah yang dikatakan oleh pepatah, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata sendiri tidak tampak.